Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila, NIM 2017 10170311324. Di sini saya akan membahas tentang pembagian sistem ekonomi yang ada di dunia dan digunakan oleh berbagai negara. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Pertama, saya akan menjelaskan sistem ekonomi itu apa. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Menurut Grossman dan Manu, sistem ekonomi itu merupakan sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Elemen-elemen dari sistem ekonomi terdiri dari 3. Yang pertama, unit-unit ekonomi, contohnya seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat yang terkait. Yang terakhir, lingkungan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya kapita, dan sumber daya teknologi. Selanjutnya, fungsi sistem ekonomi. Di sini fungsi sistem ekonomi terdiri dari 3, yaitu yang pertama sebagai sarana pendorong melakukan produksi. Yang kedua, sebagai cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan setiap individu. Yang ketiga, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik. Berikutnya kita masuk di pembagian macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kedua, sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis. Yang ketiga, sistem ekonomi komando atau sosialis. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir, sistem ekonomi Pancasila. Saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam sistem ekonomi tersebut. Pertama, saya akan membahas sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Terdapat ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu, teknik produksinya dipelajari secara turun-temurun. Kedua, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Ketiga, belum mengenal yang namanya pembagian kerja. Keempat, masih terikat tradisi. Yang terakhir, hanya menggunakan modal sedikit. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Di sini terdapat 3 kelebihan. Yang pertama, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antara individu sangat erat. Kedua, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Terakhir, tidak individualistis. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan di sini yang pertama, teknologi yang digunakan masih sangat rendah sehingga produktivitas rendah juga. Kedua, mutu barang hasil produksi masih rendah.
Selanjutnya, pembahasan jenis sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi pasar bebas ini merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-cirinya yaitu adanya pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi. Praktik perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dan praktik perekonomian digerakkan oleh motif keuntungan. Ini merupakan kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama, kelebihannya persaingan yang mampu mendorong manusia untuk bertindak secara efisien dan efektif. Kedua, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama, persaingan dapat menyebabkan terjadinya penindasan. Kedua, individu mementingkan diri sendiri dikarenakan motif keuntungan. Ketiga, rawan terjadinya krisis. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi komando, yaitu yang pertama, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Kedua, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Ketiga, semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. 4. Segala kebutuhan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 5. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Yang terakhir, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kelebihan dari sistem ekonomi komando yang pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Ketiga, pemerintah bisa mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kekurangannya sistem ekonomi komando yang pertama, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Terakhir, kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Jenis sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun pihak swasta atau masyarakat
masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran: yang pertama, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah. Keempat, hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Kelima, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Keenam, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini: yang pertama, kebebasan berusaha. Kedua, hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas. Terakhir, lebih mementingkan umum daripada pribadi. Kekurangannya: yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada swasta. Terakhir, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Jenis sistem ekonomi yang terakhir yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat jiwa ideologi Pancasila yang mempunyai azas kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila memberikan keleluasaan kepada warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat tertentu. Sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem yang di dalamnya terdapat liberal dan sosialis, di mana bisa dikatakan sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila: yang pertama, peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting. Kedua, hubungan kerja antara lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal. Ketiga, masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam SEP. Keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam bumi dan merupakan kemakmuran masyarakat. Terakhir, sistem ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila: yang pertama, hak milik perorangan diakui dan digunakan dengan tidak bertentangan dengan hajat masyarakat. Kedua, potensi inisiatif dan kreasi masing-masing warga negara dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan untuk kepentingan umum. Ketiga, warga negara mempunyai kebebasan dan menentukan pekerjaan yang sesuai atau yang diinginkan. Keempat, perekonomian dibuat sebagai upaya bersama terhadap asas kekeluargaan. Kelima, cabang produksi yang penting untuk negara dan menguasai kepentingan hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang keenam, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kelemahan: yang pertama, sistem private liberalisme.
yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Kedua, sistem etatisme. Negara sangat berperan dan juga mematikan potensi serta daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang terakhir, pemusatan kekuatan ekonomi di suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia, yang pertama adanya BUMN. Ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Yang kedua, adanya koperasi. Keberadaan koperasi merupakan kegiatan usaha kolektif berdasarkan kekeluargaan. Serikat buruh. Serikat buruh merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja yang bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.